Selamat malam sahabat-sahabat IRC dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita akan bicara tentang eh, kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Tapi kita mau pecah dulu, kearifan lokalnya kita belakangkan aja. Kita akan bahas dulu tentang apa itu pemberdayaan komunitas. Supaya apa? Supaya kita bertahap mungkin bisa lebih paham apa itu pemberdayaan, apa itu komunitas, apa itu pemberdayaan komunitas. Nah, teman-teman sekalian, barangkali kalau kita mendengar kata-kata pemberdayaan, itu semua orang bisa mendefinisikannya sendiri. Tapi untuk lebih gampangnya, kita akan definisikan bahwa pemberdayaan itu adalah usaha atau bagaimana manusia itu mampu untuk mengatasi masalahnya, gitu. Mengatasi masalah dalam kehidupannya. Itu pemberdayaan. Jadi bagaimana kita melakukan usaha agar sekelompok masyarakat atau manusia itu mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Itu pemberdayaan. Nah, semua butuh usaha. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu bermakna usaha. Jadi selain ada pihak luar yang memberdayakan, masyarakat sendiri juga harus mampu untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Jadi kita akan bahas tentang itu, gitu. Tapi hari ini kita harus tahu dulu konsep dari pemberdayaan itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa usaha yang terpenting dalam konsep pemberdayaan ini, baik itu usaha dari pihak luar maupun usaha dari masyarakat itu sendiri. Itu pemberdayaan. Nah, setelah kita tahu apa itu pemberdayaan, tentu kita harus tahu selanjutnya apa itu komunitas. Nah, kalau komunitas ini bisa kita artikan sebagai sebuah unit, atau lebih gampang lagi kesatuan sosial yang terorganisir atau terkumpul gitu di dalam kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan bersama atau communities of common interest. Jadi masyarakat itu berada dalam satu kesatuan wilayah, dan di dalamnya itu ada kepentingan bersama dalam perkumpulan mereka itu. Itu komunitas. Tidak usah susah-susah sebenarnya. Kita bisa meringkas saja bahasa komunitas atau community itu dengan istilah masyarakat setempat, gitu. Masyarakat setempat. Jadi lebih gampang memahaminya, gitu. Jadi dalam komunitas itu orang hidup bersama dalam waktu yang sudah berjalan itu. Mereka hidup bersama. Kemudian mereka merasakan bahwa dalam kehidupan bersama mereka itu, dalam komunitas mereka itu ada tujuan-tujuan yang bisa mereka capai. Artinya bahwa ada kepentingan-kepentingan yang bisa terpenuhi dalam kehidupan mereka, begitu. Jadi ketika mereka hidup dalam satu kelompok masyarakat itu, dan ternyata dirasakan mereka kehidupan mereka itu bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan hidup mereka, itulah yang disebut sebagai komunitas atau community. Bisa dipahami kira-kira ya. Jadi itu komunitas. Pemberdayaan komunitas itu adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan hidup masyarakatnya, itu baik secara individu atau kelompok, yang
terkait dengan peningkatan kualitas hidup. Artinya bahwa masyarakat atau orang-orang di dalam komunitas kelompok itu lebih berkualitas, baik secara individu, artinya sumber daya manusianya itu bertambah gitu, masyarakatnya semakin kreatif dan sebagainya, hal-hal yang positif lainnya. Kemudian dalam rangka juga membangun kemandirian di masyarakat itu gitu. Jadi walaupun mereka hidup berkelompok seperti itu, jadi mereka tidak tergantung pada orang lain dalam membangun daerahnya, membangun komunitasnya gitu. Jadi pemberdayaan juga mencakup bagaimana menjadikan masyarakat itu menjadi mandiri gitu, nggak bergantung pada orang lain. Mereka mampu memberdayakan diri mereka sendiri, nggak mesti minta bantuan terus dari pemerintah. Jadi kalau nggak ada bantuan dari pemerintah, mereka juga bisa bertahan hidup dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi kalau ada perumpamaan atau analogi yang diberikan bahwa kalau pemerintah itu masyarakat minta ikan, ya kasih ikannya sekali aja, selanjutnya jangan kasih ikan lagi, tapi kasih pancing begitu. Jadi sehingga ketika mereka membutuhkan ikan lagi, mereka nggak minta lagi dari pemerintah, tapi berusaha untuk bagaimana mempergunakan pancing yang diberikan itu untuk berusaha mencari ikan begitu. Berapa yang mereka mau, ya mereka akan lebih rajin memancing supaya mendapatkan ikan gitu. Tapi jangan lupa bahwa kalau ngasih pancing juga harus diajarin bagaimana menggunakan pancingnya supaya mereka lebih mampu mempergunakan pancing itu secara maksimal. Saya kira analogi itu bisa dipahami. Kemudian yang terakhir terkait dengan kesejahteraan. Tentunya kalau masyarakat sudah mampu mandiri, sudah berkualitas, maka ujungnya kesejahteraan akan bisa mereka ciptakan sendiri. Ada 5 prinsip dasar pemberdayaan komunitas. Yang pertama, itu bahwa ketika pemberdayaan komunitas itu harus membutuhkan break even. Artinya break even artinya seimbang. Kalau pemberdayaan komunitas itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu harus dimanfaatkan juga untuk program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya untuk masyarakat itu. Jadi bisa difahami ya bahwa kalau misalnya dalam proyek pemberdayaan masyarakat itu untung, maka untungnya itu juga harus dimanfaatkan untuk program-program pembangunan di masyarakat itu lagi gitu. Yang kedua, bahwa pemberdayaan masyarakat itu harus melibatkan masyarakat setempat. Jadi bukan orang yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat tapi nggak mengikut sertakan masyarakat. Itu salah. Itu namanya program top down. Jadi kalau dalam pemberdayaan masyarakat, ya kalau kita mau buat membangun masyarakat, ikut sertakan masyarakat di dalamnya. Itu prinsip yang kedua dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai kita tidak mengetahui kondisi masyarakat, kita buat aja program sesuai dengan kita, akhirnya apa? Akhirnya tidak tepat sasaran. Yang dibutuhkan kamar mandi, kok yang dibangun sekolah. Nah itu dia. Yang ketiga, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, yang namanya pelatihan itu unsur yang tidak kalah penting dengan pemberdayaan dari sisi fisik atau pembangunan yang sifatnya materi atau fisik lah kita bilang ya. Jadi bukan memberdayakan masyarakat bukan cuma bagaimana membangun infrastruktur, membangun fisik daerah itu, tapi juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya bisa lebih cerdas,
bisa lebih mampu memberdayakan dirinya. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa analogi pancing tadi itu adalah pelatihan bagaimana menggunakan pancing supaya mereka lebih pintar menggunakan pancing. Jadi prinsip yang ketiga itu dalam memberdayakan masyarakat, itu pelatihan-pelatihan itu sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan bagaimana membangun jembatan misalnya, bagaimana membangun bangunan-bangunan sekolah atau yang lain yang sifatnya fisik. Nah, sedangkan yang keempat adalah dapat memaksimalkan semua sumber daya, terutama dalam hal pembiayaan. Baik itu pembiayaannya yang berasal dari pemerintah, dari swasta, atau dari sumber-sumber lain. Artinya kalau orang mau memberdayakan masyarakat itu, ya kalau ada biayanya itu ya dimaksimalkan biayanya itu untuk pembangunan atau pemberdayaan komunitas. Jangan ditelap gitu. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah misalnya 10 juta, jangan dipakai 5 juta untuk pemberdayaan masyarakat, 5 juta untuk kesejahteraan kantong awak gitu. Jangan seperti itu. Nah, sedangkan yang kelima, bahwa kegiatan pemberdayaan itu juga harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan pemerintah dalam skala makro dan kepentingan masyarakat setempat. Artinya begini, program pemberdayaan masyarakat itu juga tidak serta-merta hanya untuk kepentingan masyarakat setempat dan mengabaikan kepentingan pemerintah di dalamnya. Jadi jadi program pemberdayaan itu juga memiliki unsur kepentingan pemerintah selain daripada kepentingan masyarakat. Masyarakat sejahtera, pemerintah juga sukses dalam melaksanakan program pembangunan. Artinya selain sukses dalam program, pemerintah juga bisa menjadikan masyarakat yang dibangun ini sebagai sesuatu aset bagi pemerintah. Saya kira itu aja yang harus dipahami. Dan selanjutnya nanti ada pembahasan tentang tentang kearifan lokal. Itu nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ya sedikit pengetahuan. Kalau sudah tahu juga sebagai mengingatkan, tapi kalau ada kesalahan boleh juga diberikan komentar di bawah supaya saya bisa memperbaikinya. Terima kasih kawan-kawan, selamat malam, salam IRC, assalamualaikum.